Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Anggota kelompok kami dengan saya sendiri Ahmad Habibi dengan NIM 190301207, Muhammad Akbar Hardiansa dengan NIM 190301204, selanjutnya Fakhriza Khairani Sifa dengan NIM 190301246, selanjutnya Widya Windawati dengan NIM 19180301029. Slide selanjutnya, pemecahan masalah versus pengambilan keputusan. Apa itu pemecahan masalah? Pemecahan masalah adalah proses yang sulit yang memerlukan penelitian ekstensif. Mengidentifikasi kesulitan adalah langkah umum dalam proses pemecahan masalah. Tujuan utama dari pemecahan masalah adalah untuk menemukan solusi terbaik dari sebuah masalah untuk memecahkan masalah itu sendiri. Dan secara umum, pemecahan masalah terkait dengan tujuan tertentu. Hasil pemecahan masalah harus berorientasi pada solusi untuk memecahkan masalah itu sendiri. Selanjutnya apa itu pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan secara umum berfokus pada tindakan, cara, dan alternatif yang digunakan untuk memecahkan masalah tertentu. Ini juga merupakan hasil dari fungsi kognitif. Terkadang aspek psikologis seseorang dipertimbangkan saat menekankan tentang pengambilan keputusan. Tujuan dari proses pengambilan keputusan adalah untuk menghindari masalah potensial saat membuat keputusan. Berbagai jenis opsi dieksplorasi. Pengambilan keputusan dapat memiliki berbagai hasil. Slide selanjutnya, pengambilan keputusan. Keputusan pilihan di antara dua atau lebih alternatif. Proses pengambilan keputusan: 1. Identifikasi masalah dan kriteria keputusan serta alokasi bobot ke kriteria. Menyusun, menganalisis, dan memilih alternatif yang dapat memecahkan masalah. Implementasi alternatif yang dipilih. Yang terakhir, evaluasi keefektifan keputusan. Selanjutnya, proses penemuan kesempatan. Kesempatan opportunity adalah situasi yang terjadi ketika keadaan menawarkan peluang pada sebuah organisasi untuk melampaui sasaran dan tujuan yang telah dinyatakan. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan secara rasional. Langkah 1. Identifikasi masalah. Masalah kesenjangan antara keadaan nyata dan keadaan yang dikehendaki. Karakteristik masalah. Masalah akan menjadi masalah jika manajer tidak sadar akan masalah. Masalah harus mampu menimbulkan tekanan bagi manajer untuk bertindak. Manajer harus mempunyai otoritas, informasi, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk slide yang berikutnya yaitu proses penemuan masalah. Proses penemuan masalah bisa dibagi menjadi beberapa proses. Yang pertama yaitu deviasi dari pengalaman masa lalu. Berikutnya, deviasi dari rencana yang diterapkan, dan orang lain sering membawa masalah kepada manajer. Dan yang terakhir, prestasi pesaing dapat menciptakan situasi pemecah masalah. Selanjutnya yaitu langkah cara mengambil keputusan. Untuk mengambil keputusan ada beberapa langkah, yaitu identifikasi keputusan, kumpulkan informasi yang relevan, identifikasi alternatifnya, pertimbangkan buktinya, pilih di antara alternatif, ambil tindakan, dan tinjauan keputusan kamu dan konsekuensinya. Slide berikutnya yaitu teknik pemecah masalah dan pengambilan keputusan dalam sebuah proses bisnis. Langkah pertama yaitu pengakuan masalah. Pengakuan yang jujur akan adanya masalah kecil atau besar akan berdampak terhadap keseluruhan proses yang akan berjalan kemudian. Langkah kedua, problem labeling atau identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini perlu dilakukan agar mendapatkan persepsi yang sama dari semua orang. Langkah ketiga yaitu analisa penyebab masalah. Dengan hasilnya identifikasi masalah, maka Anda akan mulai mencari definisi masalah yang sebenarnya.
Langkah selanjutnya yaitu langkah keempat, solusi pilihan. Langkah ini menggambarkan bagaimana langkah penyelesaian masalah dan berbagai cara dan alternatif. Langkah kelima yaitu pengambilan keputusan. Langkah ini menjadi filosofi analisa dan evakuasi, di mana Anda perlu mempertimbangkan prioritas dan alternatif pilihan, sehingga akan terkaji proses yang praktis dan ilmiah. Langkah keenam yaitu perencanaan aksi. Sebuah solusi tidak menjadi senjata ampuh jika hanya sebagai wacana dan tidak terbukti dalam tindakan. Sebaik apapun solusi pilihan bersama, tidak akan berhasil tanpa adanya eksekusi. Tahapan ini memerlukan apa yang akan dilakukan, di mana yang dilakukan, dan kapan akan dilakukan. Pengambilan keputusan yang pertama yaitu rasionalitas. Manajer membuat pilihan yang konsisten dan memaksimalkan nilai dengan keadaan tertentu. Asumsi bagi pengambilan keputusan, rasional, sempurna, objektif, dan logis. Secara hati-hati, mendefinisikan masalah dan mengidentifikasi semua alternatif, mempunyai tujuan yang jelas dan spesifik, dan memilih alternatif yang akan memaksimalkan hasil bagi organisasi dan bukan kepentingan pribadi. Untuk yang selanjutnya yaitu rasionalitas terbatas. Manajer membuat keputusan yang rasional, tetapi dibatasi oleh kemampuan seseorang untuk memproses informasi tersebut. Selanjutnya, konsep bahwa manajer mengambil keputusan paling logis yang mungkin dalam berbagai kendala berupa keterbatasan informasi dan kemampuan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yakni rasionalitas terbatas. Asumsi bagi pengambil keputusan, yaitu ada dua, tidak akan mencari atau mempunyai pengetahuan untuk semua alternatif. Dan yang kedua, satisfies atau memuaskan, memilih alternatif pertama yang memuaskan daripada memaksimalkan hasil dengan mempertimbangkan semua alternatif dan memilih yang terbaik. Pengaruh pengambilan keputusan, eskalasi komitmen, yaitu peningkatan komitmen terhadap keputusan sebelumnya, walaupun ada bukti bahwa keputusan itu mungkin keliru. Peran intuisi. Peran intuisi pengambil keputusan berdasarkan intuisi. Proses pengambilan keputusan bawah sadar berdasarkan pengalaman dan pertimbangan yang sudah terkumpul. Masalah yang terstruktur, yakni ada beberapa masalah yang terstruktur, yaitu ada 3. Sasaran pengambilan keputusan yang jelas, dan yang kedua, masalahnya sudah dikenal atau pernah terjadi sebelumnya, dan informasi mengenai tersebut mudah didefinisikan dan lengkap. Keputusan terprogram. Keputusan terprogram, keputusan yang berulang yang dapat ditangani dengan pendekatan rutin. Dan yang kedua, penyelesaian masalah rutin yang ditetapkan dengan peraturan, prosedur, dan kebiasaan. Jenis keputusan terprogram yakni ada 3, kebijakan, prosedur, dan peraturan. Kebijakan yakni pedoman umum yang menjadi parameter untuk pengambilan keputusan. Prosedur, serangkaian langkah berurutan yang saling terkait yang dapat digunakan untuk menanggapi masalah yang terstruktur. Peraturan, pernyataan tersurat yang memberitahu manajer apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan. Masalah dan keputusan. Masalah tidak terstruktur. Masalah yang baru atau tidak biasa, serta informasi mengenai sasaran semacam itu tidak jelas atau tidak lengkap. Yang kedua, masalah yang memerlukan pemecahan yang disesuaikan dengan kondisi. Keputusan tidak terprogram. Keputusan yang unik dan tidak berulang. Keputusan membutuhkan tanggapan yang dirancang secara khusus. Dan yang terakhir, keputusan yang dibuat dalam menanggapi situasi yang unik, tidak familiar, dan tidak terstruktur,
serta menimbulkan banyak konsekuensi penting bagi organisasi. Kondisi pengambilan keputusan. Kepastian. Situasi yang memungkinkan manajer mampu membuat keputusan yang tepat karena seluruh hasil keputusan sudah diketahui. Yang kedua, kondisi pengambilan keputusan saat seseorang manajer mempunyai informasi yang akurat, dapat diukur, dan dapat diandalkan tentang hasil berbagai alternatif yang dapat dipertimbangkan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kondisi pengambilan keputusan. 1. Resiko. Kondisi-kondisi yang membuat pengambil keputusan mampu memperkirakan kemungkinan hasil-hasil tertentu dari keputusan itu. Kondisi pembuatan keputusan yang di dalamnya manajer mengetahui probabilitas suatu alternatif tertentu akan mengarah pada sasaran atau hasil yang diinginkan. Yang kedua, ketidakpastian. Situasi di mana pengambil keputusan tidak memiliki perkiraan probabilitas yang pasti atau masuk akal. Manajer menghadapi kondisi eksternal yang tidak dapat diramalkan atau kekurangan informasi untuk menetapkan probabilitas beberapa peristiwa tertentu. Selanjutnya, ketidakpastian. Orientasi pengambil keputusan. 1. Maksimas. Manajer yang optimis akan memilih memaksimalkan hasil maksimum yang mungkin. Maksimim. Manajer yang pesimis akan memilih memaksimalkan hasil minimum yang mungkin. Minimaks. Manajer memilih yang ingin meminimalkan penyesalan maksimumnya. Gaya pengambilan keputusan. 1. Cara berpikir, yaitu rasional, berurutan, dan konsisten. Yang kedua, intuisi, kreatif, dan unik. Yang kedua, toleransi terhadap ambiguitas. Toleransi rendah, yaitu mempunyai konsistensi dan keteraturan. Selanjutnya, toleransi tinggi, mampu memproses banyak pemikiran sekaligus. Selanjutnya, tipe pengambil keputusan. 1. Mengarahkan, yaitu menggunakan informasi minimum dan mempertimbangkan sedikit alternatif. Yang kedua, analitis. Pengambil keputusan yang berhati-hati dengan kemampuan untuk beradaptasi atau menghadapi situasi yang unik. Yang ketiga, konseptual. Melihat banyak alternatif dalam membuat keputusan jangka panjang. Yang keempat, perilaku. Menghindari konflik melalui kerjasama dengan orang lain dan menerima saran dari orang lain. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.